Bab 133. 133. Aku ingin menjadi adikmu. Yugi Hot sepertinya kembali pada waktu itu, matanya penuh kengerian, dan bahkan suaranya bergetar. Sebenarnya cuaca di luar saat itu cerah, tidak ada tanda-tanda guntur dan hujan. Tapi tiba-tiba ada kilatan petir yang semuanya berwarna ungu merah, dan membuat kami semua ketakutan. Di makam, saya tidak berani keluar, juga tidak berani masuk kembali ke makam lagi. Semua kaki dan tangan saya lemah, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu sangat aneh. Setelah rentetan petir yang keras itu menyambar pelatih sampai mati, itu menjadi gelap gulita di belakang kami. Di makam orang mati, suara desis angin tidak pernah terdengar lagi. Setelah beberapa menit, kilat berhenti otomatis, seolah-olah tidak ada apa-apa, dan kami sangat bingung dan merasa aman. Jika bukan karena pelatih telah meninggal di sana, kami masih tidak percaya bahwa kami telah mengalami hal yang aneh. Mendengar Yugi Hots berkata ini, Kenzi Harimurti tidak memiliki banyak perubahan suasana hati, dia sudah melihatnya. Yugi Hots ada aura hitam samar di sekitar kepalanya, yang seharusnya merupakan sisa roh jahat yang tersisa dengan secara tidak sengaja membuat lingkaran sihir jahat yang dipasang oleh master jahat tertentu. Tuan Kenzi baru saja mengatakan bahwa saya menemukan hal-hal aneh dan berbahaya. Apakah itu suara aneh di makam kuno dan kilat yang tidak dapat dijelaskan itu? Serta pelatih yang menyeret saya ke bawah dan ingin melarikan diri lebih dulu. Yugi Hots menjadi semakin terkejut ketika dia berbicara, dan bertanya dengan sangat gugup, Tuan Kenzi, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi? Kenzi memandangnya dan berkata dengan ringan, beberapa hal sangat sulit untuk dijelaskan. Lebih baik jika Anda tidak tahu. Dia tidak ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa mistis terlalu jelas, karena beberapa hal, mengatakan itu hanya akan membuat orang lain takut. Selain itu, apa yang terjadi di makam, Kenzi Harimurti tidak hadir, dan dia tidak berani menegaskan bahwa itu pasti lingkaran sihir jahat yang dilakukan oleh Tuan Jahat. Melihat bahwa dia sangat tertutup, dia jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak, Yugi Hots menatapnya dengan lebih kagum. Tuan Kenzi, tolong selamatkan saya. Sejak kecelakaan itu, saya mengalami mimpi buruk setiap malam selama beberapa hari terakhir. Begitu saya menutup mata, saya bisa mendengar angin mendesis dan melihat kematian yang tragis itu. Aku benar-benar takut, aku tidak berani tidur selama beberapa malam ini, dan yang lebih aneh lagi adalah aku curiga aku telah menabrak roh jahat. Ketika aku menggosok gigi tadi malam, aku melihat di cermin, wajahku hitam, dan hidungku berdarah. Setelah mengatakan ini, Yugi Hots sangat ketakutan, dan tanpa sadar menyentuh hidungnya, ingin melihat apakah dia mimisan lagi. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Kenzi Harimurti menyelanya, tenang dan tegas berkata. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Yang disebut sihir lahir dari hati, ada banyak adegan, tetapi sebenarnya ada di hatimu. Banyak ilusi yang disebabkan oleh rasa takut. Ilusi. Mendengar Kenzi Harimurti mengatakan ini, Yugi Hots tertegun sejenak, dan hatinya tampak jauh lebih baik. Namun, Yugi Hots masih khawatir, karena apa yang dilihatnya begitu nyata, lebih nyata daripada nyata, dan sulit dipercaya bahwa itu hanyalah ilusi. Tuan Kenzir, saya tahu Anda ahli, tolong bantu saya. Saya tidak bisa tidur sepanjang hari ini, bisakah Anda memikirkan cara untuk membantu saya menyingkirkan masalah ini? Yugi Hots memohon dengan menyedihkan. Kenzi Harimurti tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan roh-roh jahat samar yang terjerat di kepala Yugi Hots, kehidupan sehari-hari Yugi Hots masih akan sangat terganggu. Alasan munculnya iblis terutama karena pengaruh roh jahat. Kenzi Harimurti menghiburnya, jangan khawatir, saya akan memberi Anda mantra untuk mengusir roh jahat. Jika Anda menyimpannya di dekat tubuh Anda, itu akan membuat Anda merasa damai dan menghindari invasi kejahatan. Di bawah tatapan heran Yugi Hots, Kenzi Harimurti keluar dan menjelaskan beberapa kata, dan meminta seseorang untuk membawa pena cinabar dan kertas kuning, lalu dia bersandar di depan meja dan menulis karakter aneh dengan pena merah cinabar. Kenzi Harimurti pertama-tama melafalkan sebuah mantra dalam keheningan, dan kemudian membanting mantra dengan dua jari dari udara tipis, api biru meledak dari mantra kertas kuning, tanpa asap dan hambar, api berdenyut, dan itu berlangsung lama. Dia melihat api biru terus menyala di antara jari-jarinya, tetapi yang aneh adalah api biru itu tidak menyebabkan kerusakan yang membakar padanya, bahkan mantra kertas kuning, setelah terbakar dalam waktu yang lama, masih memiliki gambaran yang lengkap tidak berubah menjadi abu di bawah api biru.
Yugi Hots tidak bisa tidak merasa sangat berbeda, seolah-olah dia telah melihat keajaiban. Kenzi Harimurti berkata lagi, dan dengan jentikan jarinya, nyala api biru langsung menyusut dan menghilang tanpa jejak. Ingat api biru tadi. Api biru tadi adalah nyala api bersuhu sangat rendah. Tidak memiliki fungsi pembakaran dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Itu hanya akan memperingatkan orang-orang. Kenzi Harimurti meletakkan jimat kertas dengan hati-hati dilipat menjadi bentuk segitiga, dan kemudian diserahkan kepada Yugi Hots untuk mengatakan, efek terbesar dari mantra jahat ini adalah untuk menenangkan pikiran dan mengusir roh jahat. Ini akan membantu Anda sampai batas tertentu. Hanya, Anda harus ingat bahwa begitu fenomena api biru menyala, Anda harus menjatuhkan segalanya dan segera melarikan diri dari lingkungan buruk tempat Anda berada. Selama api biru muncul, itu adalah peringatan bahwa kamu dalam bahaya dan ada hal-hal aneh di sekitarmu. Yugi Hots tercengang, dan setelah waktu yang lama, dia mengambil mantra itu seperti harta karun, buru-buru berterima kasih padanya, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Juga aneh bahwa Yugi Hots baru saja meletakkan mantra ini di dekat tubuhnya, dan dia merasa bahwa tempat itu samar-samar memancarkan napas dingin, yang membuat orang merasa sangat nyaman, seolah-olah mandi di bawah mata air yang jernih. Pada saat yang sama, udara hitam samar di atas kepalanya yang tidak bisa dilihat orang biasa terpancar keluar, dan tidak pernah berkumpul di sekitar kepalanya lagi. Oke, kamu baik-baik saja, kamu bisa tidur nyenyak malam ini, kata Kenzi Harimurti dengan tenang. Yugi Hots merasa jauh lebih nyaman, dia tidak bisa menahan tawa, dan buru-buru mendekati Kenzi Harimurti dan berkata, Tuan Kenzi, saya punya permintaan kecil. Boleh aku memanggilmu kakak? Kenzi Harimurti sedikit terkejut, mengapa kamu ingin aku menjadi kakak laki-lakimu? Karena kamu sangat brilian, jika kamu adalah kakak laki-laki tertuaku, itu berarti aku memiliki pendukung. Yugi Hots tersenyum, aku akan menjelajahi makam kuno itu di masa depan. Kakak laki-laki melindungiku, jadi aku tidak perlu takut sama sekali. Melihat bahwa dia berpikir untuk menjelajahi makam kuno itu bahkan pada saat ini, Kenzi Harimurti tidak ada suasana hati lain kecuali menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Meskipun Yugi Hots suka bertualang, dia sangat pintar. Dia tahu bahwa Kenzi Harimurti orang langka, jadi terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, dia langsung berlutut di tanah. Brother Kenzi. Aku tidak peduli, aku akan melakukannya, kamu mulai sekarang kakakku. Jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini dan tidak pernah bangun. Kenzi Harimurti benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bab 134. Kamu sangat cantik, kakak ipar. Faktanya, Yugi Hots bukanlah tuan muda kaya biasa. Dia bukan hanya putra Yugi Hots, salah satu dari 10 orang terkaya, dan direktur junior grup Mastercard, tetapi juga seorang selebritas internet terkenal. Sekarang pria muda nomor 1 yang bermartabat sebenarnya berlutut di depannya dan mengolok-oloknya. Dia tidak peduli dengan wajahnya sama sekali, dan dia menolak untuk bangun. Kenzi Harimurti merasakan sakit di kepalanya. Tidak ada cara lain, Kenzi Harimurti harus berkata, oke, bangun. Aku akan menerima adikmu. Dia tidak bisa membiarkan Yugi Hots berlutut di depannya dan tidak bangun. Kenzi Harimurti tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus menyetujui permintaannya dan membiarkan Yugi Hots bangkit dari lantai terlebih dahulu. Faktanya, Kenzi Harimurti berpikir bahwa Yugi Hots tidak buruk, dan tuan muda itu sedikit biasa, orang ini tidak terlalu mewah, dan dia sangat tulus, tidak masalah untuk menganggapnya sebagai adik laki-laki. Melihatnya setuju, Yugi Hots sangat senang. Dengan kakak laki-laki yang luar biasa, mulai sekarang, cukup baginya untuk membual dan pamer di depan tuan muda kaya lainnya. Yugi Hots buru-buru bangkit dari tanah dan berkata dengan gembira, Brother Kenzi, pergilah ke restoran terbaik di siang hari. Saya akan memanggil beberapa gadis muda, minum segelas anggur bersama kita, dan merayakannya. Yugi Hots adalah orang yang suka bersenang-senang. Tuan muda yang kaya, segera setelah dia membuka mulutnya, itu tentang model muda untuk menemani minum anggur, kebiasaan tuan muda yang seperti itu, dan tidak ada yang terlewatkan. Kenzi Harimurti merasa sedikit lucu, dan dia berkata dengan geli, lupakan model cantik yang lembut, aku tidak biasa, aku tidak memiliki keanggunan seperti yang kamu miliki. Yugi Hots jelas tercengang setelah mendengar kalimat ini. Masih ada pria tidak tertarik pada model cantik di dunia. Brother Kenzi bukan perjaka murni, kan?
Untuk menyenangkan Kenzi Harimurti, Yugi Hots mendekat lagi dan berkata, "Brother Kenzi, apakah kamu punya pacar? Apakah kamu ingin aku memperkenalkan satu padamu?" Saudariku Yulia Hots, kamu telah melihatnya juga, salah satu gadis yang cantik, izinkan aku memperkenalkanmu dan biarkan adikku menyukaimu. Yugi Hots tidak tahu apa yang diharapkan. Pikiran macam apa yang dia pikirkan, dia mulai berbicara dengan fasih lagi, berbicara tentang kelebihan Yulia Hots, dan mencoba yang terbaik untuk menjual adik perempuannya kepada Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti juga kaget. Dia belum pernah melihat tuan muda seperti itu, dia mempromosikan adiknya sendiri. Kenapa dia seperti ini? Oke, jangan bicara tentang saudara perempuanmu. Kenzi Harimurti berpikir dia bertele-tele dan memotongnya. Saya ingin tahu, apakah Anda sebenarnya ingin memperlakukan saya sebagai kakak laki-laki atau saudara ipar? Yugi Hots mendengar ini, dia tercengang. Ya, jelas baru saja disingin Kenzi Harimurti sebagai kakaknya, dan sekarang dia ingin dia iparnya. Hubungan senioritas semacam ini tampaknya agak berantakan. Tapi itu tidak masalah, tuan muda Hots ini memiliki kelebihan lain, yaitu, dia sangat berkulit tebal. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Jika kamu bersama saudara perempuanku, di depan umum, aku akan menjadi saudara iparmu, tetapi secara pribadi aku masih memanggilmu kakak. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan ini? Aku sudah menikah. Jangan lakukan ini." Kenzi Harimurti memotong pikiran Yugi Hots. Yugi Hots tidak bisa menahan sedikit kecewa, dia tidak berpikir bahwa Kenzi masih sangat muda, tapi dia sudah menikah. Sangat disayangkan, jika Anda dapat mengambil seseorang seperti Brother Kenzi sebagai saudara iparnya, maka hubungan dengannya akan jauh lebih dekat. Pada saat ini, ponsel Kenzi Harimurti berdering, dan itu adalah panggilan Aurora Bliss. Di telepon, Aurora Bliss berkata, "Katakan satu hal, nenek kembali dari panti jompo di ibu kota provinsi. Kamu membeli beberapa hadiah yang layak di jalan, lalu datang ke perusahaan untuk menemuiku, dan ayo pergi ke rumah leluhur untuk mengunjungi nenek bersama." Nenek Aurora Bliss, yang telah memulihkan diri di ibu kota provinsi, belum kembali ke Wakanda selama lebih dari setengah tahun. Di masa lalu, setiap hari Sabtu, generasi muda keluarga Bliss pasti akan pergi ke rumah leluhur untuk mengunjungi wanita tua keluarga Bliss. Sekarang nenek Aurora telah kembali ke Wakanda, Kenzi Harimurti tidak bisa lagi makan dengan Yugi Hots, dia harus menemani Aurora Bliss mengunjungi nenek. Mengetahui bahwa Kenzi Harimurti akan mengunjungi para tetua, Yugi Hots tidak tertekan, tetapi seperti seorang adik laki-laki yang dibebani, dia mengeluarkan sekaleng teh dari bagasi mobilnya. "Brother Kenzi, kaleng teh ini adalah hal yang baik. Ini dari teman laki-laki saya. Nama keluarga saudara laki-laki saya itu adalah Hoshi, dan kakeknya adalah seorang jenderal senior di ketentaraan. Dia berhasil membujuk kakeknya datang ke sini untuk membeli sekaleng teh, tetapi itu menjadi milik saya karena taruhan kecil dengan saya." Yugi Hots tersenyum misterius, menepuk kaleng yang berisi teh, dan menyerahkannya ke tangan Kenzi Harimurti. "Jika nenekmu suka minum teh, aku dapat menjamin bahwa dia akan sangat menyukainya." Kenzi Harimurti melihat bahwa dia berbicara dengan sangat misterius, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil toples teh dan melihat lebih dekat. Kaleng polos tanpa kemasan merek dagang, hanya selembar kertas putih dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, "Pasokan langsung dari kebun teh." Bahkan terlihat agak bersahaja. "Oke, karena kamu memperlakukanku sebagai kakak laki-laki tertuamu, aku tidak akan sungkan kepadamu." Kenzi Harimurti tidak bertanya apa-apa kaleng teh itu, dan hanya mengambilnya. Menurutnya, teh yang diberikan tuan muda Hots kepadanya pasti tidak buruk, dan itu seharusnya cukup sebagai hadiah untuk mengunjungi nenek. Dengan hadiah mengunjungi nenek, Kenzi Harimurti tidak repot-repot untuk terus berbelanja di jalan, jadi dia langsung meminta Yugi Hots untuk mengemudi dan membawanya ke gerbang perusahaan Bliss. "Saudari, lihat, seperti orang kaya, Yugi Hots." Aurora Bliss, Lily Sabara dan wanita cantik profesional lainnya baru saja keluar dari perusahaan, dan sekilas melihat ada Rolls-Royce Phantom yang sangat langka yang diparkir di pintu dan seorang pemuda turun dari taksi, yang kebetulan adalah Yugi Hots. Lily Sabara bisa melihat dengan jelas, itu adalah tuan muda terkaya di negeri ini, seperti melihat idola super, dia hampir berteriak. "Haha, itu benar-benar kandidat suami nasional Yugi Hots." Surat kabar mengatakan bahwa dia telah putus dengan supermodel Nordik, dan sekarang dia lajang dan tidak punya pacar.
Lili Sabara berkata dengan terkejut, ayo pergi dan undang makan dengannya, mungkin kita dapat memanfaatkan kekosongan dan menjadi pacar tuan muda. Seolah melihat dewa di langit, Lili Sabara dan beberapa gadis tempat kerja lainnya semuanya ceria, mengibas rambut panjang mereka, memperbaiki lipstik mereka, dan Lili Sabara bahkan berdiri. Dengan dadanya, dia diam-diam mengangkat pinggulnya, menunjukkan senyum paling menawan, dan berjalan menuju Yugi Hots. Namun, saat ini, mereka melihat Kenzi Harimurti muncul di samping Yugi Hots. Brother Kenzi, bisakah aku naik ke atas bersamamu dan melihat istrimu? Yugi Hots berperilaku seperti adik laki-laki yang jujur, memperlakukan Kenzi Harimurti dengan hormat. Kamu tidak harus naik ke atas, kamu sudah melihatnya. Kenzi Harimurti menunjuk Aurora Bliss yang keluar dari pintu. Itu istriku, Aurora Bliss. Ketika dia datang ke Aurora Bliss, dia tersenyum antusias seperti penggoda. Halo, kakak ipar, saya adik dari Brother Kenzi, Yugi Hots. Kakak iparku benar-benar cantik, jauh lebih cantik dari bintang besar yang pernah kulihat. Tidak heran Big Brother Kenzi bisa menjaga tubuhnya seperti batu giok. Saat aku ingin memperkenalkan model cantik, dia tidak peduli sama sekali. Yugi Hots tidak peduli apakah kata-kata ini cocok atau tidak, toh itu hanya kata sembarangan, membuat hype Aurora Bliss yang disebut-sebut. Aurora Bliss bingung. Entah kenapa, Yugi Hots, pemuda nomor 1 yang bermartabat di negara ini, keluar dan berkata, saudara ipar, menunjukkan rasa hormat yang besar untuk dirinya sendiri. Bagaimana situasinya ini? Juga, dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki Kenzi Harimurti. Kapan Kenzi Harimurti menjadi bos Big Brother dari tuan muda terkenal seperti Yugi Hots? Aurora Bliss tidak bisa tidak melirik Kenzi Harimurti, sangat bingung, apa yang terjadi? Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu baik, bahkan Yugi Hots menjadi sahabat karibnya? Dan wanita cantik Lili Sabara dan lainnya di sampingnya semuanya tersentak. Melihat tuan muda dengan hormat menyapa adik ipar, Aurora Bliss, dan juga memanggil pria tak berguna seperti Kenzi Harimurti, Big Brother Kenzi, Lili Sabara dan beberapa gadis lainnya semuanya tercengang.